Mungkin sebelum kita mulai, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan terkait yang materi hari ini atau materi yang sebelumnya. Kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dulu, silakan. Kalau nggak ada yang ngerjakan nanti ya kita lanjutkan ya untuk materi yang berikutnya ya. Nanti saya kasih tugas lagi gitu. Ada yang bertanya atau mau menjawab? Ini Maulana gimana? Nanti hasil FSA-nya pakai aplikasi itu ya, yang ini ya. Ini aplikasi ini sebenarnya nggak harus online ya. Ini kalau Anda unduh file FSM-nya ya, kalau Anda unduh file FSM-nya itu dia, nah ini sudah saya unduh ini ya, pakai format HTML aja ini. Jadi nanti dibuka aja, karena ini pakai JavaScript kan, dia nggak harus online. Kalau sudah diunduh nanti bisa dijalankan secara offline ya. Gitu. Nah ini di download aja filenya. Nanti kalau mau pakai lagi nggak harus online ya. Ini bisa buat ini secara, karena ini kan codingnya pakai JavaScript ya. Kalau JavaScript kan dia client side ya untuk program. Untuk tugas video juga diselesaikan ya ini sampai belas nih ya. Kalau bisa nanti buat tabel transisinya pakai Excel ya, biar bisa langsung di share screen.
Maulana sudah. Silakan Maulana kalau mau dikerjakan silakan di share screen-nya. Saya tutup dulu ya misalnya ya. Silakan langsung di share screen Maulana. Mungkin bisa dijelaskan ininya untuk tabel transisinya, caranya gimana caranya? Jelaskan dulu. Coba dibuat side by side ya, sebelahan gitu biar nggak ketutup ini. Caranya gimana tadi? Jelaskan dulu. Suaranya kurang. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Gimana nih? Ini kan awal-awalnya kan ini pada sejatnya ini X0 ke B, terus B input B ke C, terus C input B ke C lagi, terus C input X0 ke A. Nah, di sini saya ngikutin dari video yang di YouTube itu caranya. Pertama kita nyari A input A. Nah, di sini A epsilon, A input epsilon dia ke A dan ke B. Kemudian A input A dia kembali ke A sendiri. Kemudian B input A dia nggak ada jadi 0. Kemudian A input epsilon kembali ke A dan B. Jadi A input A dia artinya step A dan B. Kemudian selanjutnya
dia masuk ke step C. Sebentar, coba itunya di ini apa? Lebar ininya diperkecil, lebar ininya biar kelihatan lebar kolomnya. Lebar kolom ini nih, yang selnya nih, yang tabelnya nih. Biar kelihatan semua dari tabel yang sebelah kiri tadi. Bukan lebar kolom, semua kolomnya nih, yang ini nih, tabel ini nih. Biar rapi gitu. Nah, double klik aja. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Terus dia masuk ke C dan masuk ke, jadi B input B dia masuk ke C dan A. Kemudian kita lanjut ke B input B A. Kemudian B input A dia 0, jadi B input A ini 0. Kemudian B input C, B dia masuk ke B, kemudian B input B masuk ke C, dan C input epsilon dia masuk ke C dan A. Jadi di sini tulis B input B dimasuk ke C dan A. Selanjutnya C input epsilon masuk ke C dan A. Kemudian C A maksudnya jadi 0. Kemudian C A input A masuk ke A. Kemudian A input epsilon maksudnya A ke B. Jadi C input A maksudnya ke A dan B. Dan selanjutnya C input B. Ini C epsilon maksudnya C ke A. Kemudian C input B maksudnya ke SD. Dan A input B maksudnya 0. Kemudian C input epsilon maksudnya ke B. 0 itu maksudnya himpunan kosong ya? Iya, itu Nggak ada transisi ya dia? 0 itu himpunan kosong, Pak. Nggak ada transisi. Tidak ada transisi. Oke. Jadi kalau ini tidak ada transisi. Jadi A input A masuk ke step A dan B. Kemudian A input B masuknya ke step B dan A. Sebentar. Yang A input A ini dapatnya dari mana A, B ini? Dari sini, Pak. Yang itu. A transisinya ke AB ini ya. Ke A B. Terus yang CA? A input A masuknya ke A. Yang CA ini? Nah, dari A ini kan A input epsilonnya maksudnya ke A B lagi. Oh, ditelusuri epsilon klausurnya ya? Iya. Oke. Yang CA yang ini ya, yang B ya. Oke, terus Jadi step A input B masuknya ke step C dan A. Ya, itu dari sini, Pak. ya. Kemudian untuk step B input A intinya kanan kosong dan tidak ada transisi kosong. Kemudian step B input B masuknya ke step C dan A. Sekarang
dan step C input B maksudnya ke C dan A. Biasanya kayak gini, hasil stepnya kayak gini. Oke, terus itu gimana menentukan final state-nya? Kalau ini untuk final step-nya ini atau sini. Kenapa kalau yang di soalnya kan yang C bukan final state ya? Iya, Kenapa di NFA-nya jadi ya final state? Gimana tentukannya itu? oh, kayak gini kan. Ini rata-rata pada ini dari auto ada bagian kemudian ya rata-rata pakai auto. Gimana? Pada stepnya di A. Ya, tadi di C, kok diganti lagi gimana? C itu tadi jadi final state bukan? Nah, Iya, tadi jadi tapi ternyata setelah saya lihat lagi ternyata iya bukan. ya tadi kok bisa menentukan final state gimana caranya? Jadi saya lihat input nih, ternyata pas dicek lagi ternyata dia bukan step A karena tidak ada input A di sini di C. Ya sebenarnya yang benar tuh final state sebenarnya. C itu final state. Nanti saya jelaskan. Ya nanti saya jelaskan. Itu ya. Oke. Nanti tolong dirapihin ya yang file Excel-nya. Kalau sudah rapi nanti di share di WA ya. Mana ya? Oh iya Pak. Nah, tolong dirapihin itu terus sama desain gambarnya juga soalnya. Ya sudah benar ya itu ya dari mulai tadi ya. Jangan ditutup dulu, saya mau jelasin dulu bentar. Di share lagi dulu. Jadi yang namanya NFA dengan epsilon atau epsilon NFA itu jadi NFA dengan yang ada memiliki input epsilon ya. Input epsilon itu artinya atau maksudnya adalah input yang tanpa simbol ya atau tanpa string gitu ya atau string kosong ya. Jadi NFA epsilon ini memungkinkan kita membuat desain ya sebuah NFA dengan transisi yang inputnya tanpa string gitu ya atau inputnya epsilon tadi gitu. Jadi misalkan di sini ada dari state awal ya, state A misalkan ya, ke state B ini ya. Nah, jadi tanpa input ya, dia bisa langsung transisi ke B gitu. Nah, maksudnya itu. Ini ada kalau ada transisinya ada epsilon ini, berarti dia dari state A ke state B ini bisa langsung transisi tanpa input, gitu ya maksudnya. Ya termasuk juga di state itu sendiri ya. Di state itu sendiri dia bisa sebenarnya ada empty stringnya ya. Dia bisa ke state itu sendiri tanpa input kan. Gitu. Makanya tadi kalau di dalam epsilon closure ya, di epsilon closure itu maksudnya adalah semua state ya, semua state yang bisa dicapai tanpa input gitu ya. Semua state ya dari suatu state ya. Dari satu state dia dapat mencapai state yang lain ya tanpa input. Nah, itu namanya epsilon closure. Ya, misalkan epsilon closure untuk state A ya. Nah, dia bisa ke state itu sendiri tanpa input ya dan ke state B ya.
karena ada empty string sih kan. Nah, epsilon closure-nya untuk state A adalah A dan B gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga sama Maulana ya. Yang untuk B ya dia hanya B ya, karena nggak ada epsilon closure-nya. Kemudian untuk C, nah dia epsilon closure-nya ya ke C itu sendiri ya, dan ke A ya. Gitu. Nah, epsilon closure ini untuk nantinya untuk menelusuri ya. Nanti untuk atau membuang dari nilai epsilonnya itu. Jadi nanti kita bisa melompat langsung ke kemana sebenarnya alur yang ini, alur dari transisinya itu. Nah, kalau di video mungkin agak sedikit ini ya penjelasannya agak rumit ya. Kalau langkah-langkahnya tadi sudah saya share ya, yang di slide tadi. Prinsipnya sama sih, sama aja, hanya cara penulisannya yang sedikit berbeda ya. Sebenarnya nanti langkah-langkahnya kita mencari epsilon closure ya, pertama ya, mencari epsilon closure dari setiap state-nya, dari semua state-nya, ditentukan ya. Di sini ada state A, B, C, dicari epsilon closure A apa, epsilon closure B, epsilon closure C ya. Selain tabel transisi ya, kalau tabel transisi kan wajib yang kita udah buat ya misalkan ya. Terus yang berikutnya adalah membuat mencari epsilon closure-nya untuk semua state gitu. Nah, kalau sudah dapat state ya, jadi saya share ini ya. Saya share di chat. Jadi kalau sudah kita dapat epsilon closure-nya, kita buat sebenarnya rumusnya seperti ini ya. Rumus untuk tadi ya. Kalau tadi kan Maulana tadi langsung menjelaskan di tabelnya ya gitu. Sebenarnya dia tuh mencari ini. Nah, silakan lihat di chat tuh ya. Untuk transisi state yang baru ya. Untuk transisi state yang baru dengan satu input ya. Di situ misalkan state A ya, dari state A dengan input A gitu. Maka dia akan dicari epsilon closure dari ya. Epsilon closure dari transisi epsilon closure state A tadi dengan input A gitu ya. Wah, ini saya ini ya bikin soalnya ini bukan satu ya, bukan 01 inputnya ya, jadi agak rancu ya, nggak apa-apa ya. Jadi state-nya itu harusnya huruf besar ya. Jadi tadi ya state transisi yang baru itu adalah epsilon closure dari transisi epsilon closure state A tadi ya, state A besar dengan input yang A tadi ya. Nah, misalkan tadi kan dicari nih yang pertama nih di tabel yang pertama ya, yang setelah tabel transisinya sebelah kanan ya, yang kolom EFGH ini ya, kolom EFGH itu. Nah, itu kan untuk state A ya, state A dengan input A. Nah, ini kan ditelusuri epsilon closure-nya ya. Epsilon closure A-nya kan ada A dan B ya. Epsilon closure-nya ada A dan B tuh di nomor 2 dan 3 ya. Kolom F 2 dan 3 tuh. Kolom F 2 dan 3. Nah, epsilon closure A-nya A dan B. Nah, itu ditelusuri lagi untuk input A ya. Untuk input A dari epsilon closure A dan B itu, A itu transisinya kemana, B itu transisinya kemana gitu. Nah, itu dicari transisi dari epsilon closure A, state A dan state B tadi ya. Nah, yang di kolom G itu hasilnya. Yang di kolom G kan untuk masing-masing ini ya, yang transisi untuk state A, input A yang di kolom G itu kan A ya, dia ke A ya. State A untuk input A dia ke A ya, ke kolom G 2 ya.
Kemudian yang kolom G3 transisi untuk dari state B ya, untuk input A itu 0 ya, atau tidak ada ya, himpunan kosong ya. Ya, kalau himpunan kosong, nah ini nanti di union ya, yang sel G3, G2 dan G3 ini nanti di union ya. Nah di union transisinya jadi epsilon closure yang H2 itu ya. Nah, union dari A dan himpunan kosong tadi jadi sebentar. Harusnya di sini ada ini ya. Ada oh ini epsilon closure-nya ya. Sebentar, jangan ditutup dulu. Sudah dapat ya transisi tadi yang di union A dengan himpunan kosong itu kan A ya. Nah yang A itu nanti dicari epsilon closure-nya ya. Nah yang terakhir kolom H itu ya. Kan kita sudah dapat yang kolom G itu A union himpunan kosong jadi A ya. Nah A itu nanti dicari epsilon closure-nya ya. Dicari epsilon closure-nya. Nah epsilon closure A tadi kan A sama B ya. Ini ya, epsilon closure dari A tadi A, B ya. Nah ini kita dapat nih transisi untuk state A dengan input A ya. Transisi untuk state A besar ya dengan input A kecil ya. Itu yang kolom H2 itu A, B. Nah itu ya. Begitu seterusnya untuk input B ya, dicari sama A dari state A ya, dari state A untuk input B dicari epsilon closure-nya tadi. Nah, epsilon closure-nya A, state A, B ya, A dan B. Nah, masing-masing state yang dari epsilon closure tadi, yang A itu cari transisinya untuk input B. Untuk input B nggak ada, himpunan kosong. Cari untuk state B, transisinya untuk input B. Nah itu ke C ya, input B, state B, input B itu ke C. Nah itu dicari di union ya, di union transisinya, yang kolom L ini, yang himpunan kosong dengan C ya, di union dapat C ya. Nah C-nya itu ya, himpunan kosong di union jadi dengan C jadi C ya. Nah C-nya itu dicari epsilon closure-nya ya, yang kolom M itu ya. Dicari epsilon closure-nya dapat kita lihat epsilon closure dari C ya, C ini ya. Epsilon closure dari C ini adalah CA ya. Maulana ini harusnya sebelumnya ditulis dulu ya. Nanti ditulis dulu ya, Maulana ya. Epsilon closure-nya ya. Halo, Maulana dengar nggak? Iya Pak, tadi ditulis Pak. Ya. Mic-nya hidupin aja, jangan dimatiin. Nanti di yang hasilnya ini yang state hasilnya ya, yang sebelah kiri atas ini ya. Itu nulisnya di bawah aja ya. Nanti yang kiri atas ini ditulis tabel transisi NFA epsilonnya dengan epsilon closure ya. Nah, tabel yang kiri atas ini nanti ditulis di akhir ya, di bawah ya. Ya, paham ya?
dan seterusnya ya. Itu nanti oke, sudah paham ya. Nanti kita lanjutkan yang berikutnya aja. Sudah ada belum yang lainnya? Sudah cukup ya Maulana ya, makasih ya. Nanti tolong diberesin, dirapihin, dikirim. Kalau sudah rapi ya, dikirim Excelnya sama gambarnya ya. Oke, bisa ditutup. Terima kasih. Silakan yang lain untuk yang nomor 2. Fani ya, silakan. Fani Rizky, silakan. Di share screen-nya. Sudah kelihatan belum, Pak? Oke, sudah, silakan. Dijelaskan. Sudah, silakan dijelaskan. Jadi yang nomor 2 itu berdasarkan dari video yang di YouTube itu, kan yang pertama ini A sama A itu epsilon ke B, terus epsilon juga ke C. Jadi untuk yang A-nya kita buat ini epsilon closure-nya itu A, terus yang untuk inputan A-nya dia menuju ke A. Terus untuk epsilon closure yang hasilnya itu A, B, C karena dia nyambung ke B sama ke C. Terus untuk yang B-nya, untuk inputan A itu himpunan kosong karena nggak ada dari B ke dengan inputan A. Terus itu juga ke yang C. Terus untuk yang A, inputnya B itu karena nggak ada, jadinya yang A ini himpunan kosong. Terus yang B itu menuju ke diri dia sendiri, ke B. Jadinya di sini B. Terus untuk epsilon closure-nya dia B sama C karena dia epsilon menuju ke C. Terus untuk yang C-nya, karena untuk C yang inputan B-nya nggak ada, jadi himpunan kosong. Terus untuk yang inputannya C itu himpunan kosong, terus yang B juga himpunan kosong. Kalau yang C itu ke diri dia sendiri, makanya ini C, terus epsilon closure-nya C. Yang B, inputannya A itu himpunan kosong, terus kalau yang C, inputannya A itu juga himpunan kosong, jadi di sini epsilon closure-nya nggak ada. Terus untuk yang B, inputan B itu ini kan B ke diri B sendiri, jadi epsilon closure-nya juga B sama C ini karena dia epsilon ke C. Terus untuk C-nya itu kalau yang inputannya B himpunan kosong. Terus yang B inputannya C itu himpunan kosong, yang C inputannya C itu ke diri dia sendiri, jadi epsilon closure-nya C. Terus untuk yang C inputannya A itu himpunan kosong, terus yang C inputannya B juga himpunan kosong, terus yang C inputannya C itu C dan epsilon closure-nya C. Jadi dari sini dibuat tabel A dengan inputannya A itu ABC epsilon closure-nya, A dengan inputannya B itu BC, terus yang A dengan inputan C-nya itu C, terus B dengan input A itu kosong, himpunan kosong, terus yang B dengan input B itu BC, terus B dengan input C itu C. Terus yang C dengan input A sama B-nya itu himpunan kosong, sama input yang A itu C. Nah, jadi di diagramnya FA-nya itu begini. Oke. Coba yang ditampilnya sebelahan. Ke bawah lagi yang sebelah kiri nih. Gimana? Yang sebelah kiri, biar tampil semuanya. Bisa diperkecil lagi nggak yang sebelah kiri? Enggak. Ya. Oke. Nah, untuk A ini kan yang input A-nya itu ke A, ke B, sama ke C. Terus yang A inputnya
itu ke B sama ke C. Terus A input C itu ke C. Terus B input B itu ke B sama ke C. Terus untuk B inputnya C ini ke C. Terus untuk C inputnya C itu ke C aja. Jadi kayak gitu hasilnya. Ya. Itu kenapa semuanya jadi final state tuh? Berdasarkan di video itu karena ini setiap A, B, C-nya ini bisa ada epsilonnya gitu, jadi dia jadi paling cepat. Jadi dia Ya, oke. Oke, sudah benar ya. Jadi kalau di contoh yang kedua ini kan ini sama-sama 3 state ya. Nah, cuman nanti dia yang kalau tadi cuman A ke B aja dia ada epsilon klosur ya. Tapi ini ada juga untuk dari B ke C juga epsilon klosur nih. Nah, jadi kalau di sini epsilon klosur untuk A itu jadi A, B, C ya. Jadi epsilon klosur untuk A itu A, B sama C gitu. Ya. Kalau yang B dan C gitu, ya, epsilon klosurnya. Nah, kalau yang C itu epsilon klosurnya adalah ya C ya. Dia nggak ada transisi epsilon klosur ya. Kemudian kalau untuk yang final state tadi ya, untuk menentukan final state ya. Nah, itu adalah final state itu ya, final state yang NFA epsilon digabung dengan state yang beririsan yang epsilon klosurnya itu beririsan dengan final state ya, atau epsilon klosurnya itu dia punya final state gitu. Nah, ya. Jadi final state-nya selain final state yang NFA epsilon tadi, yang untuk yang NFA ya, itu digabung di union dengan state-state yang epsilon klosurnya dia ada final state-nya. Nah, kita cek ya. Yang epsilon klosur A ada final state-nya nggak? Ada ya. Epsilon klosur A kan ABC ya. Nah, dia kan ada C ya. C kan final state kan? Ya. Gitu. Berarti A ini nanti dia termasuk juga final state. Kemudian yang B ada ya, BC dia kan ya. Ada C-nya kan ya. Yang epsilon klosur B ya, dia juga termasuk. Nah, dan C kan emang udah final state ya. Jadi itu ya untuk menentukan final state NFA ya, dari NFA epsilon tadi itu nanti saya copy rumusnya ke ini ya. Saya share di ini pakai ini. Ada simbolnya. Oh, nggak baca simbolnya ya. Nah, bisa lihat di chat itu ya. Itu final state NFA ya, yang F aksen itu ya. Yang final state FA itu adalah final state yang FA epsilon, yang F ya. Nah, ini maksudnya union ya, yang simbol itu union digabung dengan semua state ya, semua state yang punya epsilon klosur ya. Ini epsilon klosur ya maksudnya. Yang epsilon klosurnya beririsan dengan final state ya. Yang epsilon klosurnya beririsan dengan final state. Nah, jadi seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Baik, cukup nih ya, Fani. Nanti bisa di-share di itu ya. Dikirim
file-filenya dikirim ke WA ya. Baik, mungkin sebelum saya berikan soal untuk PR-nya ya, untuk kuis latihan PR di rumah ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Mana ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih soal untuk PR-nya ya. Nanti ini dikerjakan di rumah seperti biasa. Nanti dikirim di Facebook ya hasilnya ya. Saya share, silakan kalau mau di screenshot atau di salin ya. Ini soal untuk latihannya. Untuk PR-nya ya. Silakan sambil kalau sebelum saya tutup kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan silakan. Ya nanti untuk ujian ya kita ngambil dari soal-soal latihan ya, dari latihan, dari PR, dari kuisnya ya. Dari kalau khusus yang UTS kasus yang kemarin ya, kasus-kasus apa gitu ya. Seperti misalkan ya yang kemarin, kalau yang dicontoh kemarin saya minta untuk menyelesaikan kasus apa pemburu itu ya. Nanti mungkin juga nanti saya kasih yang lain tentang vending mesin misalkan ya, atau lift gitu, atau banyak contohnya ya, lampu lalu lintas dan sebagainya. Dipahami aja dulu ininya apa konsep dari FSA ya. Nah, jadi kalau misalkan menemukan sebuah kasus, nanti kira-kira apa yang bisa jadi state-nya ya, kemudian yang jadi inputnya apa gitu. FSA atau FSM ini sangat penting ya, atau sangat digunakan untuk mendesain sebuah rangkaian sekuensial ya, kalau di rangkaian digital ya. Jadi kalau ada kasus untuk membuat sebuah sistem digital yang sekuensial ya, kita akan lebih mudah memodelkan desainnya, desain awalnya ya, menggunakan FSM. Desain awalnya dimodelkan menggunakan FSM seperti ini. Nah, nanti untuk implementasinya, nanti yang desain yang terakhir itu harus ini ya, harus biasanya kalau FSM itu harus yang deterministik ya. Kalau masih dalam bentuk NFA harus diubah dulu ke deterministik ya, DFA ya. Nah, ini supaya lebih mudah diimplementasikan untuk rangkaian sekuensialnya. Gimana? Ada pertanyaan nggak untuk materi hari ini? Cukup ya, bisa dipahami ya. Ya prinsipnya itu sih mudah ya. Kalau untuk dari NFA epsilon ke NFA itu yang pertama, setelah membuat tabel transisi, kemudian Anda buat dicari epsilon klausurnya ya, dari semua state-nya ya. Kalau ini Q0 ya, Q1 ini Q3 nih ya. Maaf ini salah nih. Q0 Q1 Q2 ya maksudnya ya. Salah tulis ini. Jadi saya
Ini bukan key 4 ya, key 4-nya ganti key 2 ya. Nah, di sini key 2. Ya, dicari epsilon closure-nya dari semua state-nya. Nah, kemudian nanti ditelusuri pakai rumus yang tadi, yang dicat tadi ya. Rumus yang ini untuk transisinya. Saya share lagi ya di sini. Diselusuri untuk transisi yang baru ya, untuk setiap inputnya dicari epsilon closure dari transisi epsilon closure setiap state dan input. Nah, jadi langkahnya seperti itu. Nah, setelah selesai semua ditelusuri, nanti kemudian yang terakhir menentukan final state-nya ya. Menentukan final state-nya. Nah, final state tadi sudah saya jelaskan ya. Selain state yang final state yang NFA epsilonnya ya, ditambah dengan final state yang beririsan dengan state yang epsilon state-nya itu beririsan dengan final state. State yang epsilon closure-nya itu ada final state-nya untuk menentukan final state tadi. Ini tadi 2 ya. Ada yang mau nanya? Siapa? Okta ya? Suaranya bisa kurang jelas suaranya, Okta? Mungkin mic-nya didekatkan atau gimana? Masih itu ya, terlalu kecil ya. Ini pakai ini ya, pakai headset ya? Halo? Kalau headsetnya dilepas aja gimana? Pakai mic di laptopnya bisa nggak? Ini jelas ya, Pak? Nah, gini jelas. Oke. Gimana? Mau nanya yang jawaban dari Kak Maulana sama Fani tadi, Pak. Untuk nentuin closure yang awal itu bagaimana ya, Pak? Karena yang Fani tadi itu teratur banget, Pak, dari awal kan A, B, C, terus dari B, C, C. Tapi dari jawaban Fani tadi itu jawaban dari B, C-nya itu merupakan jawaban dari A juga, Pak. Jadi yang C itu, terus kalau yang Pak Maulana itu saya bingung untuk menentuin epsilon awalnya, Pak. Epsilon closure-nya maksudnya? Iya, yang awal, yang harus dicari itu apa gitu. Itu aja. Jadi, Iya, Pak. bentar saya share ini dulu ya.
prinsipnya gini ya. Ini langkah-langkahnya ya. Pahami dulu langkah-langkahnya ya. Setelah membuat tabel transisi, Anda tentukan epsilon closure untuk setiap state ya. Nah, ini harus paham nih. Ini penting nih ya. Untuk menentukan epsilon closure setiap state. Nah, Okta sudah paham belum nih yang langkah kedua nih? Menentukan epsilon closure-nya udah paham belum? Belum paham, Pak. Belum paham ya. Saya kasih contoh yang saya share. Sudah tampil ya? Nah, jadi kalau yang di contoh di video ya, ini contoh pertama ya. Ini ada 4 state ya. Ada 4 state nih. Epsilon closure itu ya transisi tanpa input ya. Dari satu state ya. Semua transisi ke satu state ya. Dari satu state yang tanpa input. Atau empty string ya, epsilon. Nah, kalau yang dari state A, kalau yang transisi empty stringnya kan hanya ke A aja ya, epsilon closure-nya cuma A aja nih. Karena yang ke B ini kan 0 ya. Nah, yang empty string ke state lain nggak ada, hanya epsilon closure-nya hanya yang ke A aja. Kalau yang B, ya B ini selain untuk ke B sendiri ya, epsilon closure-nya dia juga ada yang ke C. Nah, jadi kalau yang B ini berarti dia epsilon closure-nya B dan C gitu. Nah, kalau untuk C sama D ini juga enggak, ini cuma ke C sama D aja. Ya, jadi epsilon closure A, C, D ini hanya A aja, yang C hanya C aja, yang D hanya D aja. Yang B dia B dan C. Karena ada transisi yang B ke C ini ada epsilon closure-nya. Jadi sebenarnya kalau yang seperti ini ya, misalkan transisi ada epsilon closure ini, sebenarnya B dan C ini sebenarnya satu bisa jadi satu state sebenarnya ya. Gitu. Sebenarnya ya. Jadi tanpa input pun dia ya sebenarnya satu state ini ya. B dan C ini sebenarnya satu state sebenarnya. Kalau mau gampangnya ya. Gitu. Contoh lain ya, berikutnya misalkan nah, mungkin yang ini aja nih ya. Nah, kalau ini harus hati-hati ya. Ini karena ini ada kalau nggak teliti, ini ada transisi dari C ke A ya, empty string ya. Nah, dia dua kali ya. Ini sebenarnya seperti soal yang kedua tadi yang dikerjakan Fani tadi ya. Cuman kalau Fani tadi kan dia empty stringnya tuh dari A ke B kemudian B ke C ya. Gitu. Jadi dia untuk epsilon closure yang di A-nya ya, epsilon closure state A itu A, B dan C ya. Itu yang soal yang nomor 2 tadi yang dikerjakan Fani ya. Nah, tapi kalau yang di sini ya. Nah, kalau yang ini kan yang A ini hanya A dan B ya untuk epsilon closure A ya.
A dan B untuk yang A. Kalau yang B ya B aja, dia kan nggak ada transisi epsilon klosur, nggak ada transisi epsilon nih dari B nih. Nah yang di C ini, yang di sini ya, perhatikan nih, dia ada transisi epsilon ke A ya. Nah berarti epsilon dari epsilon klosur dari state C itu adalah ya selain C itu juga A dan B ya. Gitu. Ya, jadi epsilon klosur C ini C, A dan B ya, atau nyebutnya bolak-balik nggak masalah ya, mau CAB atau CBA atau ABC sama aja ya. Yang jelas dia epsilon klosurnya untuk state C ini dia ABC atau CAB gitu juga boleh. CAB atau ABC ya. Karena dia ada transisi dari C ke A epsilon ya. Transisi epsilon. Kemudian dari A ada transisi lagi, transisi epsilon lagi ke B gitu. Nah, jadi epsilon klosur dari C ini adalah CAB gitu. Gimana? Sudah paham belum? Atau masih ada yang mau tanyakan? Gimana? Sama jawaban yang di video yang Bapak tayangin itu sampai tabelnya Pak. Yang Nggak feed perlu ya Pak. Misalnya mau cari yang A itu epsilon klosurnya dari A, B, C, D gitu. Baru yang B-nya itu BCD, yang C-nya itu CD, yang D-nya itu D. Jadi sesuai sama epsilon yang di soal aja ya Pak. ya sesuai yang di soal dong. Anda perhatikan ininya ya. Perhatikan diagramnya, kemudian transisinya, transisi epsilonnya. Yang ini ya. Yang ini bukan oktav maksudnya. Iya Pak, kalau di pusat gambarnya 432. 4. Nah itu ada jawabannya. Yang di sini ya. Yang mana? Yang tabel mana? Iya Pak, di sana. Yang tabel yang mana? Yang si bingung. Yang dua tabel sebelah kanan Pak. Dua tabel sebelah kanan. Yang mana dulu? Satu-satu dulu. Nah yang A itu kan kalau Yang tengah ya? Yang tengah ya? Iya Pak. Kalau yang tadi tadi itu mencari epsilon yang awalnya itu dicari semua Pak. A, B, C, D gitu sampai. ABC. Ya kan dia emang ABC. Nah kalau ini kan cuma A doang. Iya. Ya kan ini epsilon klosur ya. Epsilon klosur dari A kan cuma A aja di sini. Ini. Karena dia nggak ada transisi, ini kan nggak ada empty string di sini. Ya, nggak ada transisi empty string. Transisi empty stringnya cuma di A aja. Gitu. Epsilon klosurnya jadi cuma A aja dia. Kalau yang punya Fanny tadi, yang dikerjakan Fanny tadi, itu kan dari A ke B ada empty string, dari B ke C ada empty string. Makanya dia epsilon klosurnya ABC gitu. Sama mirip seperti yang ini ya. Yang ini, yang C ya, state C ya. Nah, state C ini dia ada transisi C ke A, transisi epsilon ya. Transisi epsilon A ke B gitu. Nah, dia jadi nanti epsilon klosurnya CAB gitu, atau ABC juga nggak apa-apa sebutnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti ditulisnya sini ABC gitu juga bisa. Untuk yang state C ini ya, gitu. Sudah paham belum? Masih bingung? Harus dipahami ya, epsilon klosurnya harus paham ya. Harus paham dulu nih, kalau nggak paham nanti salah soal ngerjakannya. Gitu. Epsilon klosur itu adalah semua state ya, yang bisa dicapai dari state itu ya tanpa input ya, atau tanpa input string ya gitu. Ya berarti kan tanpa input kan dia bisa ke A kan, dari A ya, dia bisa ke A gitu. Atau yang B ini ya, kalau yang B bisa ke B, kemudian ada transisi epsilonnya di sini, dia bisa ke C gitu tanpa input ini kan, atau empty string ya, atau epsilon. Itu harus dipahami dulu. Kalau misalkan nanti ini
Ya ini empty string semua gitu ya. Ya berarti dari A ini dia punya epsilon klausurnya A B C D gitu. Kalau misalkan di sini empty string semua gitu ya. Ya epsilon klausur ini sebenarnya untuk kita menelusuri ya, dia empty stringnya tuh larinya kemana aja gitu dari satu state itu ya, ditelusuri nanti. Kalau ini masih sederhana ya, masih inputnya masih 2 gitu ya, transisinya masih 1 gitu. Nanti bisa aja nanti temu soal yang transisinya tuh bisa banyak state, banyak transisi gitu ya, ke banyak state gitu ya. Jadi perlu diterusi setiap input ya. Epsilon stringnya, epsilon klausur itu untuk dari satu state, nanti ditelusuri setiap inputnya gitu. Gitu ya. Oke. Mungkin sama-sama. Mungkin ada lagi satu lagi pertanyaan sebelum saya tutup mungkin. Tadi inputnya ada 3. Maulana, apa maksudnya ini? Maulana mana ini? Inputnya ada 3 maksudnya apa ini? Maulana mana Maulana? Soal nomor 2. Oh, ada 3 input ya? Oh iya, ada C ya. Ini ya. Iya, dibuat aja untuk input C-nya gitu. Ya nggak masalah, saya tinggal ditambah inputnya aja ya. Berarti nanti kalau untuk 3 inputnya, ya nanti kan kalau ini kan untuk 2 input ya. Nah berarti ditambah aja untuk input 1 lagi, dicari untuk 1 input lagi. Bisa nulisnya seperti ini ya, atau bisa juga nanti kalau mengerjakan nulisnya seperti ini juga bisa ya. Mungkin agak panjang tapi nanti lebih jelas alurnya ya kalau Anda nulisnya seperti ini ya. Jadi pertama kan nyari epsilon klausurnya dulu ya, jadi epsilon klausurnya, kemudian dicari transisinya ya, transisinya untuk setiap state, setiap input ya. Ini memang akan panjang ya, tapi akan lebih jelas lagi nanti. Kalau ini kan langsung ya, kalau di tabel tuh dia dibuat langsung, mungkin agak bingung juga nih apa gitu ya. Kalau pakai ditulis seperti ini akan lebih jelas nanti, lebih teliti juga ya nanti melihat ininya untuk mencari menelusuri epsilon klausurnya ya, biar nanti ketemunya nih lebih jelas nanti. Boleh pakai nulisnya seperti ini, boleh juga nulisnya seperti ini ya. Salah satu aja boleh. Baik, cukup ya untuk hari ini ya.